Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 986. Nasib Liu Kai sungguh luar biasa, bisa menikahi wanita cantik berkualitas tinggi seperti Xiao Waner. Benar, ini sungguh menjengkelkan. Alangkah baiknya jika Xiao Waner diberikan kepadaku. Jangan khawatir, Liu Kai hanya orang bodoh. Menurutku setelah beberapa saat, Xiao Waner tidak akan bisa menahan diri untuk menemukan seorang pria. Maka kesempatan kita akan datang. Saudaraku, apakah kamu gila? Liu Kai itu idiot, tapi keluarga Liu bukan idiot. Siapa sepupunya Liu Xiuna? Jika kamu berani menyentuh Xiao Waner, kamu akan mati. Apa yang kamu tahu? Sebenarnya, Xiao Waner telah lama disukai oleh ayah Liu Kai. Dia mengambil selir untuk ayahnya. Beberapa anak laki-laki di bawah panggung berkumpul dan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Setelah Guya mendengar percakapan orang-orang ini, jejak kemarahan muncul di matanya, dan dia menoleh dan menatap orang-orang itu dengan tajam. Dan anak laki-laki itu langsung memilih untuk mengabaikan Guya dan terus berdiskusi dengan suara pelan. Pada titik ini pernikahan telah dimulai. Pembawa acara cantik memegang mikrofon dan bertanya kepada Liu Kai sambil tersenyum, "Tuan Liu, apakah Anda ingin menikah dengan Nona Xiao Waner?" Liu Kai sedang mengutak-atik mainan di tangannya saat ini, dan mengabaikan pembawa acara sama sekali. Meskipun orang lain mengingatkan Liu Kai di belakangnya, Liu Kai tetap tidak menanggapi. Namun ketika seorang wanita cantik dengan congsam merah muncul di hadapan Liu Kai langsung berkata jujur. Dia mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu tergagap dan berteriak, saya bersedia." Pembawa acara tersenyum, lalu menoleh untuk melihat posisi Xiao Waner, dan bertanya dengan lembut pada Xiao Waner, "Nona Xiao, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Liu?" Setelah Xiao Waner mendengar pertanyaan pembawa acara, dia juga terdiam. Dia menundukkan kepalanya sepanjang waktu, tidak tahu harus menjawab apa. Dan kecantikan Congsam yang berdiri di bawah panggung tampak cemberut setelah melihat Xiao Waner tidak berbicara. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap pengiring pengantin di samping Xiao Waner. Setelah melihat mata kecantikan di Congsam, pengiring pengantin langsung bereaksi. Lalu dia berbisik, "Nona Xiao, kamu tidak berencana untuk menyesalinya saat ini, bukan?" Tubuh halus Xiao Waner sedikit gemetar, lalu buru-buru berkata, "Aku harap." Dia tidak mau. Sebelum Xiao Waner selesai berbicara, sebuah suara datang dari bawah panggung. Setelah mendengar suara ini, semua orang di ruangan itu membeku di tempatnya. Ekspresi wajah mereka sungguh luar biasa. Karena tidak ada yang mengira seseorang akan begitu berani. Dia berani membuat masalah di pernikahan keluarga Liu. Dan Xiao Waner, yang berdiri di atas panggung, tanpa sadar melihat ke bawah panggung setelah mendengar kata-kata ini. Lalu dia mengarahkan pandangannya pada Fendi Zanders. Fendi Zanders. Xiao Waner bahkan tidak tahu bahwa Fendi Zanders telah kembali, jadi ketika dia melihat Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sangat luar biasa. Guya, yang berdiri di samping Fendi Zanders, bahkan lebih terkejut lagi. Dia yang paling dekat dengan Fendi Zanders, jadi dia secara alami dapat mendengar bahwa Fendi Zanders meneriakkan kata-kata itu tadi. "Fendi Zanders, apakah kamu gila?" Guya menoleh untuk melihat Fendi Zanders. Dia berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. "Aku tidak gila." Fendi Zanders menjawab Guya dengan ringan, lalu melanjutkan, "Saudari Waner sama sekali tidak mau menikah dengan orang bodoh ini." "Omong kosong. Siapa yang mau menikah dengan orang bodoh, tapi kenapa kamu mengatakannya?" Guya menatap matanya yang besar dan berair. Dia berteriak dengan ekspresi patah. "Karena kamu tidak mau. Lalu kenapa kamu menjawab iya?" Fendi Zanders menjawab Guya dengan ringan. Lalu dia berjalan langsung menuju panggung. "Fendi Zanders, apa yang sedang kamu lakukan?" Ketika Guya melihat Fendi Zanders naik ke panggung, dia segera mengulurkan tangannya dan menarik Fendi Zanders. Namun kekuatan Fendi Zanders begitu kuat sehingga Guya tidak bisa menahan Fendi Zanders sama sekali. Sebentar. Perhatian semua orang terfokus pada Fendi Zanders. Semua orang tidak tahu apa yang sedang dilakukan Fendi Zanders. Bahkan pembawa acara di atas panggung sedikit tercengang. Siapa anak ini? Apakah anak ini gila? Dia bahkan datang ke sini untuk membuat masalah, bukankah dia sedang mencari kematian? Benar. Ini pernikahan keluarga Liu. Apa bedanya membuat masalah di sini dan mencari kematian? Orang ini pasti pelamar Xiao Waner, beberapa orang tidak bisa menerima Xiao Waner menikahi Liu Kai. Semua orang melihat posisi Fendi Zanders dan mulai berdiskusi. Lu Chao, yang pernah berkonflik dengan Fendi Zanders sebelumnya, secara alami menyadari bahwa Fendi Zanders lah yang naik ke atas panggung saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun kali ini, seseorang membantuku memberi pelajaran pada Fendi Zanders. Dan Xiao Waner di panggung juga menyadari apa yang sedang terjadi saat ini, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya ke arah Fendi Zanders, memberi isyarat kepada Fendi Zanders untuk tidak terus berjalan ke depan. Tapi Fendi Zanders terus berjalan ke atas panggung seolah-olah dia tidak melihat apapun. Wajah keluarga Liu mulai berubah jelek. Mereka tidak pernah menyangka ada orang yang begitu berani dan berani datang ke sini untuk membuat masalah.
Liu Hong, pergi dan lihat apa yang terjadi dengan anak ini. Liu Xiuna cantik dalam balutan Chongsam berbisik kepada pria di sampingnya. Bagus. Liu Hong mengangguk, lalu berjalan ke depan Fendi Zanders dengan langkahnya, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, "Tuan, apa yang ingin Anda lakukan?" "Pergilah." Fendi Zanders tidak memiliki perasaan yang baik terhadap keluarga Liu sekarang, jadi dia hanya mengutuk dengan suara dingin. "Tuan, hari ini adalah pernikahan saudara laki-laki saya. Apakah tidak pantas bagi Anda untuk meminta saya pergi? Selain itu, menurut saya Anda tampak agak asing. Bolehkah saya bertanya siapa yang mengundang Anda?" Dengan banyaknya orang yang menonton sekarang, Liu Hong tidak berani bertindak terlalu banyak. Dia menekan amarah di hatinya dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. "Bukankah orang ini Fendi Zanders?" Namun, pada saat itu, seorang anak laki-laki tiba-tiba berteriak. Fendi Zanders perlahan menoleh dan menatap anak laki-laki itu. Anak laki-laki ini tidak lain adalah putra paman Fendi Zanders dan sepupu Fendi Zanders, Bo Zanders. Setelah Bo Zanders melihat Fendi Zanders menoleh ke belakang, dia semakin yakin bahwa dia tidak mengenali orang yang salah. Dia segera berlari keluar dari kerumunan, dan kemudian berteriak keras kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat. Ikutlah denganku." Alasan mengapa Bo Zanders begitu bersemangat saat ini bukan karena dia peduli pada Fendi Zanders, tetapi karena dia tidak ingin mempengaruhi hubungan antara keluarga Zanders dan keluarga Liu karena urusan Fendi Zanders. Setelah Liu Hong mengetahui bahwa Fendi Zanders adalah anggota keluarga Zanders, ekspresi wajahnya jelas terlihat santai. Bab 987. Meskipun kota Dongning tidak sebaik kota Jiang, kota ini pasti bisa menduduki peringkat 3 besar di provinsi Dongjiang. Pengaruh keluarga Liu di kota Dongning masih sangat menakutkan. Pada dasarnya, selama ada keluarga dengan sedikit reputasi di kota Dongning, keluarga Liu memiliki koneksi. Keluarga Zanders tempat tinggal Fendi Zanders berangsur-angsur menurun karena kematian orang tua Fendi Zanders, dan sekarang mereka hanya dapat dianggap sebagai keluarga kecil di kota Dongning. Liu Hong melihat Fendi Zanders tampak seperti bukan siapa-siapa di matanya, dan dia berani membuat masalah pada kesempatan seperti itu. Ia mengira latar belakang Fendi Zanders seharusnya menakutkan, namun kemunculan Bo Zanders langsung mematahkan keraguan Liu Hong, karena jika Fendi Zanders berasal dari keluarga Zanders, maka dia tidak perlu khawatir saat berhadapan dengan Fendi Zanders. Bo Zanders melihat ekspresi wajah Fendi Zanders dan juga sangat bingung. Bagaimanapun, Fendi Zanders tidak pernah kembali setelah diusir dari keluarga Zanders oleh keluarga Zanders. Saat ini Fendi Zanders tiba-tiba kembali ke kota Dongning, Bo Zanders merasa sedikit aneh. Tapi Bo Zanders sedang tidak ingin memikirkan mengapa Fendi Zanders kembali sekarang. Dia hanya ingin bergegas dan membawa Fendi Zanders pergi. Jika Fendi Zanders benar-benar menjadi besar, keluarga Zanders mereka mungkin juga menderita. "Fendi Zanders, apakah ini tempat di mana kamu bisa main-main? Cepat ikut aku." Bo Zanders berteriak pada Fendi Zanders dengan nada seperti seorang tetua yang memarahi seorang junior. "Apa yang kamu? Pergi." Fendi Zanders tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Bo Zanders, jadi dia berkata dengan suara dingin. Kamu berani melepaskan aku?" "Fendi Zanders, apakah kamu sedang marah sekarang? Beraninya kamu memarahiku? Apa menurutmu aku tidak akan bisa berurusan denganmu setelah kuliah selama beberapa tahun?" Bo Zanders berteriak penuh semangat dengan mata terbuka lebar. Sepeninggal orang tua Fendi Zanders, Bo Zanders sering menindas Fendi Zanders dan mempermalukan Fendi Zanders di mana-mana. Di mata Bo Zanders, Fendi Zanders adalah orang yang sia-sia. Saat ini, Bo Zanders dimarahi oleh orang sampah seperti Fendi Zanders, jadi dia secara alami merasa sangat tidak nyaman. Jadi anak ini yang diusir oleh keluarga Zanders. Saya tidak menyangka orang ini menjadi sampah keluarga Zanders. Kenapa dia kembali? Bukankah anak ini sudah mati? Sepertinya dia belum mati, aku mengantarkan makanan keluar untuk mencari nafkah. Setelah mendengar kata-kata Bo Zanders, semua orang langsung teringat identitas Fendi Zanders. Lagi pula, ketika Fendi Zanders diusir dari kota Dongning oleh keluarga Zanders, hal itu dianggap sebagai gangguan di kota, dan banyak orang mengetahuinya. Liu Hong melihat posisi Fendi Zanders dan mencibir. Pada saat ini, dia sepertinya semakin mengabaikan Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders memandang Bo Zanders dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan nada dingin, "Aku sudah menyuruhmu pergi, apakah kamu mendengar itu? Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Fendi Zanders, jangan bersulang dan menolak makan anggur yang enak, cepat kembali padaku." Bo Zanders menyipitkan matanya dan berteriak, lalu mengulurkan tangannya untuk menyerang Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Bo Zanders di depannya, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan kemudian tanpa ragu-ragu sama sekali, dia menamparkan wajah Bo Zanders dengan punggung tangannya. Bentak. Terdengar suara yang tajam. Sebelum Bo Zanders menyadari apa yang sedang terjadi, dia ditampar oleh Fendi Zanders. Setelah semua orang yang hadir melihat pemandangan ini, mereka semua membeku di tempat, membuka mulut lebar-lebar, dan ekspresi wajah mereka tak terbayangkan. Karena tidak ada yang menyangka bahwa Fendi Zanders akan begitu berani, menghajar seseorang di depan banyak orang. Fendi Zanders tidak mencoba yang terbaik dengan tamparan ini.
Namun tetap tidak ada masalah dalam menghadapi orang biasa seperti Bo Zanders. Bo Zanders ditampar oleh tamparan Fendi Zanders. Dia membanting seluruh tubuhnya ke atas meja dan pingsan. Aula itu menjadi sunyi senyap untuk sesaat. Dan Xiao Waner di atas panggung sepertinya ditakuti oleh Fendi Zanders. Dia menatap posisi Fendi Zanders dengan mata berair besar. Mata indahnya penuh dengan keterkejutan. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa keberanian Fendi Zanders tiba-tiba menjadi begitu besar. Menurut kesan Xiao Waner, Fendi Zanders seharusnya paling takut pada keluarga Zanders. Namun saat ini, Fendi Zanders tampak menjadi orang yang berbeda, bahkan berani mengalahkan sepupunya Bo Zanders. Mungkin Xiao Waner tidak tahu. Fendi Zanders saat ini tidak lagi sama dengan Fendi Zanders sebelumnya. Guya, sebaliknya, menutup mulut kecilnya, matanya menatap seperti lonceng tembaga. Sebelum Guya melihat ketidakpedulian Fendi Zanders terhadap pernikahan Xiao Waner dengan Liu Kai. Dia agak kecewa, tetapi dia tidak berpikir bahwa ketidakpedulian Fendi Zanders pada saat itu hanya menyebabkan wabah saat ini. Hanya saja menurut Guya, bukankah pilihan bijak bagi Fendi Zanders untuk menimbulkan masalah di pernikahan keluarga Liu? Jika hal ini menjadi masalah besar, maka Fendi Zanders mungkin mendapat masalah besar. Ketika Liu Hong melihat Fendi Zanders menamparkan Bo Zanders, senyuman lucu muncul di wajahnya. Karena saat ini dia tidak punya alasan untuk menyerang Fendi Zanders. Dan sekarang dia akhirnya menemukannya. Jadi Liu Hong bergegas ke depan Fendi Zanders, dan kemudian berteriak keras kepada Fendi Zanders, "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu apa yang ingin aku lakukan?" Melihat Liu Hong di depannya, Fendi Zanders bertanya dengan dingin. "Kamu dulu yang membuat masalah di pernikahan keluarga Liuku. Sekarang kamu telah melukai tamu-tamu terhormat keluarga Liu. Aku tidak peduli siapa kamu hari ini. Kamu harus membayarku." Meskipun kata-kata Liu Hong terdengar benar, tapi dia hanya membuat alasan untuk dirinya sendiri terhadap Fendi Zanders. Biaya. Melihat Liu Hong, Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran. Keluarga Liu selalu mendominasi. Saat ini, Liu Hong sudah mengetahui identitas asli Fendi Zanders, jadi tentu saja dia tidak memiliki keraguan di hatinya. Dia akan menyerang Fendi Zanders secara langsung. Setelah Fendi Zanders melihat Liu Hong hendak bergerak, jejak rasa jijik muncul di matanya. Dibandingkan dengan orang biasa. Ledakan. Fendi Zanders mengangkat kakinya dan menendang. Dia langsung menendang lutut Liu Hong. Ah! Segera setelah itu, Liu Hong berteriak. Semua orang yang hadir sepertinya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Liu Hong berlutut di depan Fendi Zanders, dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya. "Aku baru saja menyuruhmu pergi karena aku memberimu kesempatan. Karena kamu tidak tahu bagaimana menghargainya, kamu tidak bisa menyalahkanku." Fendi Zanders memandang Liu Hong yang berlutut di depannya, dan nadanya sangat acuh tak acuh, tetapi semua orang bisa mendengar jejak niat membunuh. Seluruh aula terdiam dalam sekejap, dan semua orang hanya bisa mendengar ratapan menyakitkan Liu Hong. Bab 988. Tidak ada yang mengira bahwa keterampilan Fendi Zanders akan begitu menakutkan sehingga dia langsung mematahkan kaki kanan Liu Hong dengan serangannya. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Fendi Zanders. Apakah orang ini benar-benar sampah yang diusir oleh keluarga Zanders? Benar, bukankah anak ini terlalu berani? Dia bahkan berani melawan Liu Hong. Menurutku dia terlalu lelah. Saya pikir anak ini mungkin tidak sederhana, dengan keterampilan yang hebat, dan dia tidak menganggap serius keluarga Liu, anak ini seharusnya bukan orang biasa. Semua orang melihat posisi Fendi Zanders dan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Xiao Waner dan Guya memandang Fendi Zanders dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Guya merasa ketika Fendi Zanders memukul Liu Hong, keluarga Liu pasti tidak akan melepaskannya. Namun Xiao Waner sangat bingung, dia merasa Fendi Zanders yang muncul di pesta pernikahan kali ini bukanlah Fendi Zanders yang dia kenal sebelumnya. Baik itu gaya dalam melakukan sesuatu atau perasaan orang, Fendi Zanders saat ini sangat berbeda dengan Fendi Zanders sebelumnya. Dan wanita cantik Chong Sam yang berdiri di samping panggung tidak bisa menahan cemberutnya setelah melihat adegan ini. Dia mulai sedikit penasaran dengan identitas asli Fendi Zanders. Dia melihat temperamen yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuh Fendi Zanders. Temperamen seperti ini sepertinya mampu mengalahkan siapapun. Ekspresi wajah Fendi Zanders sangat tenang, seolah-olah apapun yang dikatakan orang-orang di sekitarnya saat ini, itu tidak ada hubungannya dengan dia. "Tuan Muda Liu, apakah kamu baik-baik saja?" Pada saat ini, seorang pria parubaya buru-buru berlari ke sisi Liu Hong, dan meneriaki Liu Hong dengan ekspresi sangat bersemangat. Liu Hong baru saja ditendang oleh Fendi Zanders dan kakinya patah, dan sekarang dia cukup kesakitan untuk berbicara. Setelah pria parubaya itu melihat Liu Hong dipukuli seperti ini oleh Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak semakin marah, dia menatap Fendi Zanders dan mengutuk, "Nak, apakah kamu sedikit terlalu sombong? Tahukah kamu ketahuilah siapa dia, kamu berani mengalahkannya? Lalu, tahukah kamu siapa aku?" Fendi Zanders memandang pria parubaya di depannya dengan ekspresi yang sangat menghina di wajahnya, dan bertanya dengan suara dingin. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, pria parubaya itu tampak sedikit tercengang, dan terdiam beberapa saat.
Tapi Fendi Zanders tersenyum ringan, lalu berkata dengan nada mengancam, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain, dan berhati-hatilah agar tidak mendapat masalah. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, mata semua orang membelalak, dan ekspresi wajah mereka sangat luar biasa. Pasalnya pria parubaya yang berdiri di depan Fendi Zanders saat ini bukanlah orang biasa. Dia adalah Wang Changming, seorang gangster di kota Dongning. Dia telah bekerja sama dengan keluarga Liu selama bertahun-tahun. Orang parubaya akan bersikap sangat cemas jika dia dipukuli seperti ini. Wang Changming telah berada di kota Dongning selama bertahun-tahun, dan dia memiliki banyak nyawa di tangannya. Pada dasarnya, siapapun yang menyinggung Wang Changming di kota Dongning tidak akan berakhir dengan baik. Begitu banyak orang yang takut pada orang seperti Wang Changming dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Karena tidak peduli seberapa kuat atau kayanya Anda, terus kenapa? Jika Anda memprovokasi seseorang seperti Wang Changming, pada akhirnya, Anda mungkin tidak bisa menyelamatkan hidup Anda. Saat ini, Fendi Zanders tidak hanya menyinggung keluarga Liu, tetapi sekarang dia bahkan menyinggung Wang Changming. Ini jelas menunjukkan bahwa dia tidak berencana meninggalkan kota Dongning hidup-hidup. Mendapat kesulitan. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Wang Changming tidak bisa menahan cemberutnya. Bagaimanapun, Wang Changming dianggap sebagai salah satu tetua sosial terbaik di kota Dongning. Bukan saja dia tidak takut setelah mendengar apa yang dikatakan Fendi Zanders, tapi dia bahkan mencibir. Saudara Wang, tolong bantu saya membunuh anak ini. Selama Anda membantu saya membunuh anak ini, saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Liu Hong menahan rasa sakit yang parah di kakinya. Dia berteriak pada Wang Changming dengan ekspresi galak. Setelah Wang Changming mendengar kata-kata Liu Hong, dia menoleh untuk melihat Liu Hong, dan kemudian berkata dengan ringan, Tuan Muda Liu. Serahkan masalah ini padaku hari ini. Liu Hong menatap posisi Fendi Zanders. Di mata Liu Hong saat ini, Fendi Zanders jelas sudah mati. Nak, kaki Tuan Liu patah hari ini, kamu harus memberi penjelasan kepada keluarga Liu. Wang Changming menghampiri Fendi Zanders. Kata Fendi Zanders dengan nada yang sangat tenang. Bolehkah saya mengetahui namamu? Fendi Zanders bertanya pada Wang Changming dengan lembut. Wang berubah. Wang Changming tidak ragu sama sekali. Dia menjawab langsung ke Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders tersenyum ringan. Lalu dia berkata dengan nada tenang, sekarang bantu aku mematahkan kakinya yang lain juga. Aku bisa melepaskanmu. Wang Changming memandang Fendi Zanders di depannya. Dia tampak sedikit tercengang. Dia tidak mengerti apa maksud Fendi Zanders. Apakah dia jelas-jelas membantu Liu Hong untuk maju sekarang? Tapi Fendi Zanders benar-benar membiarkan dirinya mematahkan kaki Liu Hong, apakah ini benar-benar bangun? Nak, apakah kamu belum mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini? Wang Changming mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders. Bukannya aku belum mengetahui apa yang terjadi sekarang. Tapi kamu belum mengetahui apa yang terjadi sekarang. Fendi Zanders tersenyum, lalu berjalan ke sisi Wang Changming. Membisikkan beberapa kata di telinga Wang Changming. Setelah Wang Changming mendengar kata-kata Fendi Zanders, ada kilatan keterkejutan di matanya, dan dia menatap Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat luar biasa. Bagaimana aku bisa yakin bahwa apa yang kamu katakan itu benar atau salah? Wang Changming tergagap dan bertanya pada Fendi Zanders. Fendi Zanders langsung mengulurkan tangan dan mengeluarkan ponselnya, lalu menemukan nomor Xie Huaqiang dan memutar nomornya. Tuan Zanders, apakah Anda punya perintah? Setelah Xie Huaqiang menjawab telepon, dia bertanya dengan nada penuh hormat. Wang Changming ingin memastikan apakah aku benar-benar mengenalmu. Fendi Zanders menjawab Xie Huaqiang dengan ringan, lalu menyerahkan ponselnya kepada Wang Changming. Wang Changming memandang Fendi Zanders di depannya dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu mengambil telepon dengan gemetar. Setelah menerima telepon, Wang Changming bertanya dengan hati-hati, Hai, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Berubah, ini aku. Xie Huaqiang berkata langsung. Setelah Wang Changming mendengar suara Xie Huaqiang, dia tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders tidak membohongi dirinya sendiri sekarang, bahwa Fendi Zanders benar-benar mengenal Xie Huaqiang. Changming, kamu cukup berani sekarang. Tahukah kamu siapa Tuan Zanders? Kamu bahkan berani menyinggung Tuan Zanders. Saya pikir kamu lelah bekerja, bukan? Xie Huaqiang secara alami tahu apa yang terjadi, jadi dia tidak sopan dan mengutuk dengan suara dingin. Bab 989. Setelah Wang Changming mendengar kata-kata Xie Huaqiang, dia tercengang, dengan ekspresi sangat ketakutan di wajahnya. Saudara Qiang, aku. Begitu, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Wang Changming berkata dengan hati-hati sambil memegang ponsel Fendi Zanders. Orang-orang yang hadir saat ini tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Xie Huaqiang di ujung lain telepon, tetapi semua orang dapat merasakan dari ekspresi wajah Wang Changming bahwa Wang Changming pasti sangat ketakutan saat ini. Dan Fendi Zanders berdiri di tempatnya, dengan ekspresi tenang yang luar biasa di wajahnya.
Fendi Zanders tahu bahwa Xie Huaqiang saat ini bukan lagi hanya seorang gangster di kota Jiangcheng. Pada dasarnya tidak ada seorang pun di 4 provinsi besar yang berani melawan Xie Huaqiang. Jadi ketika berhadapan dengan orang-orang seperti Wang Changming, temukan Xie Huaqiang itu yang paling sederhana dan cara yang paling efektif. Fendi Zanders datang ke sini hari ini karena Xiao Waner. Dia tidak ingin membuang waktu untuk orang-orang seperti Wang Changming. Karena masalah ini dapat diselesaikan melalui panggilan telepon, Fendi Zanders merasa dia tidak perlu melawan orang-orang seperti Wang Changming. Beberapa menit kemudian, Wang Changming menutup telepon dengan gemetar, dan dengan hormat mengembalikan telepon ke Fendi Zanders. Zanders, Tuan Zanders, barusan saya terlalu buta untuk melihat Gunung Tai, Anda pasti tidak memiliki pengetahuan seperti saya. Wang Changming tergagap dan berkata kepada Fendi Zanders. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Changming kepada Fendi Zanders, orang-orang di aula itu langsung menjadi keributan, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka sikap Wang Changming terhadap Fendi Zanders akan berubah begitu banyak. Bahkan cara keluarga Liu memandang Fendi Zanders banyak berubah saat ini, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa Fendi Zanders baru saja menelepon, dan Wang Changming langsung meminta maaf kepada Fendi Zanders. Si cantik Chongsam yang berdiri di belakang panggung menyipitkan mata melihat posisi Fendi Zanders. Saat ini, dia yakin penilaiannya benar. Fendi Zanders memang bukan orang biasa, jika tidak, sikap Wang Changming tidak akan pernah terjadi. Perubahan yang sangat besar. Ingat apa yang aku katakan tadi. Fendi Zanders bertanya pada Wang Changming tanpa ekspresi. Wang Changming tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders, dengan ekspresi agak malu di wajahnya. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia berbisik kepada Fendi Zanders, ingat. Jika kamu ingat, lakukanlah. Fendi Zanders berkata kepada Wang Changming dengan sangat tenang. Wang Changming menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan berbalik dan berjalan menuju Liu Hong di belakangnya. Pada saat ini, Liu Hong juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, sedikit ketakutan muncul di matanya, dan dia berteriak kepada Wang Changming dengan penuh semangat, Saudara Wang, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak benar-benar ingin mendengarkannya anak ini, kan? Tuan Muda Liu, saya minta maaf. Wang Changming sekarang mengetahui identitas asli Fendi Zanders, dan di mata Wang Changming, keluarga kecil Liu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Fendi Zanders, jadi tidak masalah jika dia menyinggung keluarga Liu karena Fendi Zanders saat ini. Saudara Wang, mengapa kamu mendengarkan dia? Saat ini, Liu Hong sepertinya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan meneriaki Wang Changming dengan ekspresi yang sangat ketakutan. Seolah Wang Changming tidak mendengar kata-kata Liu Hong, dia mengeluarkan pistol dari pakaiannya, dan mengarahkannya ke Liu Hong di depannya. Para tamu di aula tampak semakin tercengang saat melihat Wang Changming mengeluarkan pistolnya. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa Wang Changming tampak menjadi orang yang berbeda setelah menjawab panggilan telepon? Guya dan Xiao Waner melihat posisi Fendi Zanders, dan ekspresi wajah mereka juga sangat luar biasa. Saat ini, mereka berdua tiba-tiba menyadari bahwa Fendi Zanders bukanlah Fendi Zanders yang sama seperti sebelumnya. Fendi Zanders pasti memiliki latar belakang yang buruk, itulah sebabnya Wang Changming mengalami perubahan seperti itu. Tetapi bahkan jika mereka berdua memutar otak, mereka tidak tahu apa latar belakang Fendi Zanders. Tuan Wang, apakah Anda berencana menjadi musuh keluarga Liu kita? Tapi saat Wang Changming hendak menembak paha Liu Hong yang lain, suara dingin terdengar di aula. Setelah mendengar suara itu, semua orang menoleh dan menoleh. Saya melihat seorang wanita cantik seksi dalam balutan Chongsam, menginjak sepatu hak tinggi, berjalan keluar dari belakang panggung. Setelah Xiao Waner melihat wanita ini, kilatan kemarahan muncul di matanya, karena wanita ini adalah pelaku utama yang menghancurkan keluarga Xiao mereka. Itu adalah istri Xiao Jun, Liu Xiuna. Di mata Xiao Waner, Liu Xiuna seperti iblis. Dia belum pernah melihat wanita sekejam itu. Fendi Zanders juga perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat posisi Liu Xiuna. Dia tahu bahwa wanita inilah yang seharusnya menjadi orang yang dia cari hari ini. Setelah Wang Changming melihat Liu Xiuna keluar, ekspresi wajahnya tampak sedikit kusut. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders. Lakukan. Fendi Zanders sama sekali tidak menatap wanita seperti Liu Xiuna. Dia berkata dengan suara dingin. Wang Changming sama sekali tidak berani menentang niat Fendi Zanders, jadi dia mengertakkan gigi dan langsung menarik pelatuknya. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Peluru itu menembus paha Liu Hong dengan ketepatan yang tiada taraf. Setelah Liu Hong meratap, dia pingsan karena rasa sakit yang parah. Setelah Liu Xiuna melihat pemandangan ini, ada kilatan kemarahan di matanya. Dia menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan di depan Fendi Zanders. Kemudian dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara dingin, siapa kamu? Hari ini adalah kebahagiaan besar keluarga Liu kami. Hari-hari, Anda pertama kali melukai tamu terhormat keluarga Liu kami. Sekarang Anda mematahkan kaki adik laki-laki saya, apa yang sebenarnya ingin Anda lakukan? Apa menurutmu keluarga Liu kita mudah ditindas? Apakah kamu istri Xiao Jun? Fendi Zanders bertanya dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar nama Xiao Jun, tubuh halus Liu Xiuna tampak bergetar. Keanehan juga muncul di matanya yang indah.
Alasan mengapa Liu Xiuna berani berurusan dengan keluarga Xiao dengan cara ini adalah karena dia sudah mengetahui semua detail keluarga Xiao. Dia hanya memilih untuk bertindak setelah dia yakin bahwa keluarga Xiao tidak memiliki latar belakang lain. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih melakukan kesalahan, dan segalanya telah sampai pada titik ini, dan seseorang akan datang untuk membantu keluarga Xiao. Selain itu, Liu Xiuna dapat merasakan bahwa Fendi Zanders yang berdiri di depannya saat ini bukanlah orang biasa. Benar, aku istri Xiao Jun, ada apa denganmu? Liu Xiuna menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan menjawab dengan ekspresi dingin. Bab 990. Fendi Zanders memandang Liu Xiuna dari atas ke bawah, dengan senyum lucu di wajahnya. Harus dikatakan bahwa Liu Xiuna memang seorang wanita cantik, sosok dan penampilannya bisa dibilang jempolan. Dan saat ini, pakaian Liu Xiuna juga sangat terbuka. Rok Chongsam bisa melingkari bokongnya, memperlihatkan dua kaki panjang yang dan indah. Setiap gerakannya memancarkan pesona yang ekstrim, membuat orang merasa tidak bisa berhenti. Pantas saja Xiao Jun terpesona oleh wanita seperti itu. Hanya saja Fendi Zanders sudah lama mati rasa terhadap hal-hal seperti kecantikan. Dia sangat jelas bahwa wanita yang berdiri di depannya saat ini adalah keberadaan iblis. Aku adalah teman Xiao Jun dan Xiao Waner akan kubawa pergi hari ini. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Liu Xiuna. Xiao Waner adalah tunangan kakakku, kenapa kamu membawanya pergi? Liu Xiuna bertanya langsung pada Fendi Zanders. Tunangan kakakmu. Fendi Zanders tersenyum menghina, lalu berkata dengan ringan, Xiao Waner tidak ingin menikahi saudaramu, jadi pernikahan ini tidak sah. Kalau dibilang tidak valid, itu tidak valid kan? Liu Xiuna bertanya dengan arogan. Benar, kalau saya bilang tidak valid, itu tidak valid. Hehe. Melihat Fendi Zanders, Liu Xiuna tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian berkata dengan ringan, pernikahan bukanlah sesuatu yang Anda, orang luar, dapat mengambil keputusan akhir. Anda harus bertanya pada Nona Xiao apakah dia setuju atau tidak. Setelah mengatakan ini, Liu Xiuna menoleh untuk melihat posisi Xiao Waner, dengan ekspresi mengancam di wajahnya. Dan Xiao Waner berdiri di sana dengan bodoh, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Fendi Zanders mampu berdiri dan berbicara mewakilinya, dan dia secara alami sangat tersentuh hatinya, tetapi dia lebih khawatir daripada terharu. Sekarang nasib semua orang di keluarga Xiao ada di tangan keluarga Liu. Jika dia tidak menikahi Liu Kai hari ini, semua orang di keluarga Xiao mungkin dalam bahaya. Fendi Zanders bisa menyelamatkan dirinya sendiri untuk sementara waktu, tapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Dan Xiao Waner tidak ingin melibatkan Fendi Zanders karena hal-hal ini saat ini, jadi dia berdiri di sana tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Fendi Zanders tahu apa yang dikhawatirkan Xiao Waner, jadi dia tidak memberi Xiao Waner kesempatan untuk berbicara, dan berjalan ke arah Xiao Waner, dan berkata dengan lembut kepada Xiao Waner, Sister Waner, karena kamu tidak ingin menikah dengan ini. Jika kamu adalah tipe orang, maka jangan memaksakan dirimu sendiri. Fendi Zanders, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Xiao Waner buru-buru menjelaskan. Aku sangat jelas tentang urusan keluarga Xiaomu, percayalah padaku, dan pergi dari sini bersamaku. Kata Fendi Zanders kepada Xiao Waner dengan tegas. Setelah melihat mata tegas Fendi Zanders, Xiao Waner tanpa sadar membeku di tempatnya, wajahnya penuh rasa malu, dia sepertinya tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Dan Wang Changming menatap Xiao Waner posisi R. Dia diam-diam menghela nafas dalam hati bahwa keluarga Liu mungkin berada dalam masalah besar kali ini. Siapa yang mengira keluarga Xiao sudah berada di ujung tanduk? Dia bahkan tahu masalah sebesar itu. Pria sebagai Fendi Zanders, pria dari kota Dongning. Gempa bumi besar diperkirakan akan segera dimulai. Sister Waner, ayo pergi. Fendi Zanders langsung mengulurkan tangan dan meraih lengan lembut Xiao Waner, berbalik dan bersiap untuk pergi. Mengapa kamu ingin membawa Nona Xiao pergi? Pada saat ini, pria parubaya lainnya melangkah maju. Dia berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat marah. Jika aku ingin mengambilnya, bolehkah aku mengambilnya? Tidak ada alasan. Fendi Zanders menjawab pria parubaya itu dengan acuh tak acuh. Pria parubaya itu terkejut sesaat setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, tidakkah menurutmu keluarga Liu kita begitu mudah untuk ditindas? Saat kamu mematahkan kedua kaki Liu Hong. Kami, keluarga Liu, tidak ada hubungannya denganmu. Ini belum selesai. Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran. Lalu dia berkata dengan hampa, keluarga Liu Anda belum memiliki kualifikasi. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Liu Xiuna akhirnya tidak tahan lagi, dan berteriak dengan ekspresi sangat marah. Katakan padanya siapa aku. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Wang Changming, dan berkata dengan ringan. Setelah Wang Changming mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia berjalan langsung ke sisi Liu Xiuna, dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Liu Xiuna dengan suara rendah. Setelah mengetahui identitas asli Fendi Zanders, Liu Xiuna mundur 2 langkah karena terkejut dan memandang Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat luar biasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa latar belakang Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Bagaimana ini mungkin?
Liu Xiuna bergumam dengan suara rendah. Dia tinggal bersama Xiao Jun selama lebih dari setahun, tapi dia tidak pernah mendengar Xiao Jun menyebutkan masalah Fendi Zanders. Dia tidak tahu kalau Xiao Jun masih mengenal pria sebesar itu. Saat ini, kemunculan Fendi Zanders langsung mengganggu semua rencana Liu Xiuna. Apakah ini kartu haul terakhir keluarga Xiao? Ada keanehan di mata Liu Xiuna. Hidup atau mati adikku Xiao Jun sekarang tidak pasti. Dan keluarga Liu Mu masih ingin mengadakan pernikahan di sini. Sepertinya Xiao Jun benar-benar dibunuh olehmu. Fendi Zanders berkata kepada Liu Xiuna tanpa ekspresi. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, wajah Liu Xiuna jelas pucat, dan dia dengan cepat menjawab, jangan bicara omong kosong di sini, Xiao Jun jelas menjadi seperti itu karena kecelakaan mobil. Ikuti aku apa bedanya? Bisakah Anda memberikan bukti apapun? Meskipun semua orang di kota Dongning tahu bahwa Xiao Jun pasti dibunuh oleh Liu Xiuna, ini awalnya adalah masalah antara keluarga Xiao dan keluarga Liu. Kebanyakan orang punya mentalitas menonton kesenangan. Tidak ada yang akan ikut campur dalam urusan orang lain, dan tidak ada yang akan menyinggung keluarga Liu karena masalah ini. Apakah kamu memerlukan bukti untuk hal semacam ini? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Kemudian melanjutkan, aku datang ke sini hari ini untuk dua hal. Hal pertama adalah membawa Nona Wanner pergi. Hal kedua adalah memberitahumu bahwa aku akan memberimu waktu seminggu. Jika Xiao Jun tidak bisa bangun setelah minggu ini, saya akan membuat semua orang di keluarga Liu Anda menghilang dari kota Dongning. Apakah Anda mengerti maksud saya? Setelah semua orang yang hadir mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajah mereka sangat bingung. Karena mereka benar-benar tidak tahu latar belakang seperti apa Fendi Zanders hingga berani mengatakan hal seperti itu. Dan Liu Xiuna berdiri di sana dengan bodohnya memandang Fendi Zanders di depannya. Orang lain mungkin tidak mengetahui latar belakang Fendi Zanders, tetapi Liu Xiuna mengetahuinya dengan sangat baik di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia mungkin akan mendapat masalah besar kali ini. Tentu saja, jika kamu ingin berurusan denganku dalam minggu ini, kamu dapat menggunakan semua sumber daya untuk berurusan denganku, dan aku akan menemanimu kapan saja. Fendi Zanders memandang Liu Xiuna dan melanjutkan. Liu Xiuna menatap Fendi Zanders dengan putus asa di depannya, dan untuk beberapa saat dia tampak tidak bisa berkata-kata karena aura Fendi Zanders. Siapa sangka Liu Xiuna, wanita tertua dari keluarga Liu yang menutupi langit dengan satu tangan di kota Dongning, bahkan tidak dapat berbicara sepatah kata pun di depan Fendi Zanders.